Halo, selamat pagi atau sore atau siang atau malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Sirifka Desti. Saya dari kelas 11 IJ 1 ingin menjelaskan tentang SQL dan penggunaannya pada salah satu web, yaitu W3 School atau W3 School. Ada di w3school.com dan ada banyak pilihan pemrograman yang bisa kita praktekkan untuk belajar. Dan saat ini kita akan membahas tentang SQL. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu SQL. SQL adalah bahasa standar untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil data dalam database. Nah, jadi di SQL ini juga ada banyak banget contohnya. Kita akan mencoba beberapa agar kita sedikit-sedikit paham tentang SQL. Nah, yang pertama kita akan mencoba SQL select. Select itu pernyataan digunakan untuk memilih data dari database. Jadi dari database yang ada kita akan bisa lebih mudah untuk memilih dan mencari data-datanya tersebut. Jadi di sini ada database customer. Kita misalnya mau mencari select customer name dan kota dari database customer. Kita bisa coba. Nah, jadi hasilnya akan menampilkan customer name dan city saja. Kita bisa coba lagi. Misalnya kita akan coba select contact name, address dari database customer. Contact name, address. Kalau yang error, kita cari apa penyebab ini bisa error. Kita terus lagi, ternyata salah ketik. Jadi di sini keadaan yang akan kita cari dan yang ada di database itu harus benar-benar sama. Nah, ini baru bisa keluar hasilnya antara contact name dan address. Nah, kalau kita cuma mau mencari tabel ini dari beberapa database yang ada, langsung coba saja. Misalnya ini ada database yang kita punya, ada tabel customer, categories, employees, the order details, order, product, shippers, dan suppliers. Kita misal cari database atau tabel categories. Taran. Bisa keluar database yang tadi kita cari. Yang kedua, kita akan belajar tentang SQL select distinct. SQL select distinct adalah pernyataan yang digunakan untuk kembali hanya berbeda dengan yang nilai-nilai. Misalnya kita mencari select country dari tabel customers. Jadi hasilnya hanya akan menampilkan country saja yang kita cari. Kita bisa mencari lagi, misal city. Kita ganti select city from customer. Jadi ketemu city.
Yang ketiga kita akan belajar tentang SQL where. SQL where klausul digunakan untuk catatan filter. Ini digunakan untuk ekstrak catatan yang memenuhi kondisi tertentu. Jadi kita bisa menggunakan sintaks where ini ketika kita mau mencari dari tabel customer ini, kita mau mencari country, database yang country-nya itu Meksiko. Kita coba. Nah, jadi di sini akan menampilkan country yang isinya Meksiko. Kita akan coba sekali lagi, misal select from customer where customer ID 3 where customer ID coba. Dia akan menampilkan customer ID 3 ini. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang SQL and or not. SQL and or not adalah operator yang digunakan untuk catatan filter berdasarkan lebih dari satu syarat. Yang N menampilkan operator catatan jika semua kondisi dipisahkan oleh N benar. OR menampilkan operator dalam catatan jika salah satu kondisi yang dipisahkan OR benar. Dan NOT menampilkan catatan kondisi yang tidak benar. Kita langsung coba aja contohnya. Misalnya kita akan mencari dari tabel customer ini country-nya Jerman dan city-nya Berlin. Jadi ini lebih kayak tadi kan where tapi cuma bisa satu kondisi, ini bisa lebih dari satu kondisi. Kita coba dari tabel customers, kita akan mencari database di country yang Jerman dan city Berlin. Ini kita sudah ketemu di tabel customer yang country-nya Jerman dan city-nya Berlin. Kita coba sekali lagi, misal city London, country-nya UK. Country-nya UK, city-nya London. Ternyata di database itu ada 6 data yang city-nya London dan country-nya UK. Selanjutnya kita akan belajar tentang SQL order by. SQL order by adalah yang digunakan untuk mengurutkan hasil set dalam urutan naik atau menurun. Jadi order by ini digunakan untuk mengurutkan database. Kita coba mengurutkan database country. Nah, select dari from customer order by country. Ini bisa urut Argentina, Australia. Jadi kita bisa mengurutkan sesuai abjad. Yang tadinya nggak urut nih, jadi Germany, Meksiko, UK, Sweden. Ini bisa mengurutkan dan kita akan bisa lebih enak mencarinya kan. Kita akan coba lagi, mungkin customer ID-nya yang kita mau urutkan. Atau mungkin kontak name-nya. Select from customer order by contact name.
A B C. Selanjutnya kita akan mencoba SQL insert into. Digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan catatan baru dalam sebuah tabel. Jadi kita misalnya akan menambahkan database ke dalam tabel. Kita ambil contoh ini, insert into tabel customer. Kategorinya ada customer ID, customer name, contact name, address, city, terus country. Kita masukkan values cardinal. Values itu data-data baru yang akan kita masukkan dalam data atau tabel itu. Kita akan mencobanya. Insert into customer name, contact name, address, city, country. Kita coba. Ini kita ganti A, ini B, C, ini D. Valuesnya kita ganti dengan A, B, C, D, E dan F biar terlihat. E, F. Lalu kita coba run. Resultnya you have made change the database. Kita coba tadi pakai SQL select. Select from customer. Kita coba cek apakah yang tadi kita sudah tambahkan, kita sudah insert itu masuk ke database customer. Nah, masuk A, B, C, D, E, F. Selanjutnya kita akan belajar tentang SQL null value atau nilai nol. Nilai nol itu adalah bidang tanpa nilai. Jadi SQL null value ini digunakan untuk menguji nilai kosong. Ini misalnya kita akan mencari nilai kosong di address dalam tabel customer. Kita akan coba. Dan saya karena di dalam address di tabel customer tidak ada database yang bernilai 0. Kita sudah null values. Selanjutnya kita akan belajar tentang SQL update. SQL update adalah SQL yang digunakan untuk mengubah atau memodifikasi catatan yang ada di dalam tabel. Contohnya, kita langsung ke contoh saja. Kita akan mengupdate customer yang tadinya Albert Smith City Frankfurt where customer ID 1. Jadi kita akan mengubah database di customer ID 1 ini dari Albert Futterskis jadi Albert Schmidt dan city-nya jadi Jerman jadi Frankfurt. Kita akan coba. Dari yang tadinya kayak Albert Futterskis ini kita sudah merubahnya. Kita akan cek di kontak namanya sudah berbeda jadi Albert Schmidt, city-nya sudah berbeda jadi Frankfurt. Jadi kita bisa mencobanya lagi. Kita akan mengubah yang lebih gampang saja. Address sama city ya. Addressnya ada Michigan, itunya kita coba Semarang.
Kita coba cek di database-nya. Address dari customer ID 1 sudah berubah jadi Mijen, dan setiap sudah berubah jadi Semarang. Dan selanjutnya yaitu ini where yang menentukan berapa banyak catatan yang akan diperbarui. Misalnya kita akan mencoba mengubah SQL contact name sama dengan city yang country-nya Jerman. Contact name, city, country-nya Jerman. Kita coba run. Sudah dirubah, dan kita coba cek Jerman sudah berubah jadi city, Jerman sudah berubah jadi city. Atau kita akan mau mengubah SQL jadi satu kategori itu isinya sama semua. Kita coba merubah customer kita coba kontak name itu kita semua ubah jadi Juan. Kita coba run. Kita cek customer dan kontak name-nya berubah jadi Juan semua. Selanjutnya kita akan belajar tentang dan yang terakhir SQL delete. SQL delete itu untuk menghapus data yang ada dalam tabel. Contohnya, kita akan menghapus dari tabel customer, kita akan menghapus pelanggan Alfred Futterkis dari tabel pelanggan. Kita coba. Kita cek apakah ada nama Alfred Futterkis dari tabel pelanggan. Datanya si Alfred tadi sudah hilang karena sudah kita hapus. Kalau kita mau menghapus database, misalnya kita mau menghapus semua baris dalam tabel pelanggan, kita bisa coba. Kita misal mau menghapus tabel products, kita coba. Nah, database yang ada di dalam data produk ini sudah hilang semua. Hasilnya sudah menunjukkan no result. Kita coba lagi. Delete from suppliers. Caraan. Nah, kita coba cek select from suppliers, dan data yang ada di dalam tabel suppliers sudah hilang semua karena sudah dihapus. Demikian beberapa tutorial SQL yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau bahasanya mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf kalau juga ada kesalahan dalam saya berbicara, dan terima kasih.